Halo, selamat datang kembali di Partai X. Hari ini saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung bersama Bapak Rinto Setiawan, Wakil Direktur Sekolah Negarawan, sekaligus Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, IWPI. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat sore Bapak Rinto. Selamat sore Mbak Ulia. Hari ini kita akan membahas topik tentang Polri. Masih mengayomi rakyat atau menjaga kekuasaan? Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Saat ini ramai di sosmed saat demo kemarin yang terjadi pada bulan Agustus akhir merenggut nyawa driver ojol karena ditabrak oleh Brimob dan malah melarikan diri. Dalam peristiwa Afan Kurniawan ini, aparat yang seharusnya menjadi instrumen negara justru bertindak sebagai ancaman terhadap keselamatan rakyat. Menurut Bapak, apakah ini menandakan bahwa polisi sedang gagal membedakan dirinya sebagai pelindung rakyat dengan rezim yang hanya menjaga kekuasaan, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ulia. Jadi, kenapa sekarang ini negara kita ini carut marut Mbak Ulia? Ini karena kesalahan struktur ketatanegaraan kita, Mbak. Kita gagal membedakan antara lembaga negara dan lembaga pemerintah. Kita gagal membedakan kepala negara dan kepala pemerintah. Nah, yang terjadi TNI dan Polri seharusnya ini adalah menjadi alat negara, Mbak, bukan alat pemerintah. Kenapa itu terjadi? Ya karena ada kesalahan di dalam amandemen Undang-Undang Dasar kita, Mbak Ulia, yang sudah diamandemen sampai 4 kali. Disitulah terjadi perubahan struktur ketatanegaraan yang sangat luar biasa, Mbak. Jadi akhirnya TNI Polri ini menganggap dirinya itu dibayar oleh pemerintah, Mbak, bukan dibayar oleh rakyat. Karena kan pemerintah ini melalui Menteri Keuangan, Mbak ya. Karena kan kita belum bisa membedakan lembaga negara dan pemerintahan, belum bisa juga, Pak, membedakan antara bendahara dan kasir. Semuanya dirangkap oleh Kementerian Keuangan. Pajak-pajak rakyat, semua hasil sumber daya alam kita itu masuknya di Kementerian Keuangan dulu, Mbak Ulia. Baru dari Kementerian Keuangan ini mendistribusikan, Mbak, kepada ASN, kepada ini, Mbak ya, pemerintah daerah, pejabat gubernur, wali kota, bupati, termasuk TNI dan Polri dan lembaga-lembaga tinggi negara. Uangnya itu dianggarkan dari Kemenkeu, Mbak. Jadi kalau ada pejabat negara itu yang dekat sama Kemenkeu, itu anggarannya lebih cepat dinaikkan, Mbak. Misalkan lembaga tinggi negara A, itu anggarannya biasanya cuma misalkan 100 triliun, Mbak ya. Itu kalau dekat sama Kemenkeu tahun depan bisa naik, Mbak. Bisa naik 50%, bisa misalkan 150 triliun. Kalau bisa ini, Mbak, bisa ditayangkan gambar struktur ketatanegaraan kita saat ini, Mbak Ulia, biar pemirsa ini lebih mudah memahami, Mbak ya. Nah, ini Mbak Ulia, ini adalah analogi struktur ketatanegaraan kita saat ini, Mbak. Ini kalau kita ibaratkan kondisi keluarga, Mbak, ini adalah keluarga yang broken home, Mbak. Karena apa? Sejak amandemen ketiga 2001, suami rakyat yaitu MPR itu ini, Mbak, menikah dengan asisten rumah tangga, Mbak. Jadi suaminya rakyat itu menikah dengan asisten rumah tangga, yaitu kepala pemerintahan, yaitu dalam hal ini adalah presiden. Nah, semua yang terjadi sekarang ini, Mbak Ulia, itu kita dinarasikan adalah negara kita adalah menganut sistem presidensil, Mbak. Yaitu kepala negara merangkap kepala pemerintahan, dirangkap oleh presiden, Mbak Ulia. Padahal kan tidak boleh, Mbak. Masa asisten rumah tangga merangkap kepala keluarga, kan aneh, Mbak. Nah, oleh karena ini terjadi, Mbak, uang menumpuk di sini, Mbak. Ini pernikahan antara suami rakyat yaitu MPR dengan pemerintah ini, Mbak, ini dilindungi atau ditutup-tutupi oleh DPR sebagai pengawas asisten rumah tangga dan partai politik sebagai agen asisten rumah tangga. Ditambah lagi dilindungi oleh Satpam, yaitu TNI Polri yang seharusnya menjaga keluarga rakyat Indonesia, tapi saat ini kondisinya adalah melindungi ini, Mbak, pernikahan antara suami rakyat MPR dengan pemerintah. Dalam hal ini kepala pemerintahan adalah presiden. Karena ini merasa digaji oleh sini, Mbak, karena uangnya di sini, Mbak Ulia. Padahal ini kan uangnya ngambil dari rakyat, Mbak. Ini adalah karena kesalahan struktur ketatanegaraan, Mbak. Akhirnya yang terjadi adalah rakyat ini menjadi ibarat istri yang sedih, anaknya juga anak yang minder, Mbak Ulia. Jadi ini merasa gajinya dari sini, Mbak Ulia, padahal ini lupa gajinya dari rakyat.
Seharusnya kalau TNI Polri ini membela sini, Mbak, rakyat tidak perlu bayar pajak. Ya udah, ini cari-cari uang sendiri kan gitu, Mbak. Rakyat tidak perlu, tambang-tambang itu nggak usah dikasihkan ke sini, Mbak. Kamu cari-cari makan sendiri gitu loh, Mbak. Kamu kerja-kerja sendiri. Bisa dipahami, Mbak ya? Nah, saat ini banyak yang menilai aparat ini sering lupa bahwa mereka hanyalah pelayan rakyat, bukan penguasa. Nah, bagaimana Pak memastikan aparat ini benar-benar kembali pada prinsip itu, Pak? Nah, itu narasi pertanyaan Mbak Ula, saya koreksi sedikit, Mbak ya. Jadi, kalau ini, Mbak ya, ada gambar yang ini, Mbak, tayangkan gambar yang benar, yang menuju keluarga bahagia, Mbak ya. Nah, ini gambar kalau kita menuju keluarga yang bahagia, Mbak Ulia. Jadi kalau kita menuju keluarga yang bahagia, di sini, Mbak, rakyat itu harus menikah kembali dengan suaminya, Mbak, yaitu MPR. Nah, fungsi TNI dan Polri bukan pelayan, Mbak. Kalau pelayan tadi itu di sini asisten rumah tangga. TNI dan Polri sebagai satpam itu fungsinya melindungi, Mbak. Melindungi rakyat dari apa, Mbak? Harta, nyawa, martabatnya. Biar nggak dicuri, Mbak. Kalau yang gambar yang tadi kan ada gambar tuh, Pak, ada partai politik, Mbak ya, kan kita gambarkan. Coba, Mbak, ke yang gambar tadi. Gambar yang partai politik ini kan saya gambarkan adalah siluet yang kayak mafia ini, Mbak. Ini kan, nah ini pengendali yang tidak kelihatan, Mbak. Uang ini kesini-sini, larinya ke sini loh, Mbak. Seharusnya TNI Polri ini adalah menjadi pelindung rakyat, Mbak, bukan pelayan rakyat. Itu dengan cara apa, Mbak? Semuanya adalah merubah struktur ketatanegaraan kita. Melalui apa? Melalui amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar, Mbak. Jadi kalau sudah salah desainnya, Mbak, salah gambar kerjanya, kalau kita ngomong bangunan, pasti kalau dibangun nggak akan bisa jadi bagus, Mbak. Tidak bisa menjadi Indonesia emas itu yang katanya 2045 itu sangat mustahil, Mbak. Uang kita jadi keluarga broken home, uangnya habis. Lalu sekarang pertanyaannya, kenapa dari pihak pemerintah, DPR, MPR dan partai politik yakin sekali Indonesia emas 2045? Ya dari mereka yakin, Mbak, uangnya lari ke sini, Mbak. Pertanyaannya, mereka pernah nggak turun melihat rakyat yang kesusahan nyari uang sampai malam itu jadi driver ojol, nggak pulang ke rumah? Pernah nggak mereka turun ke sini? Tidak. Nah, yang kita lihat kemarin, Mbak, contohnya anggota DPR RI yang kemarin yang digeruduk rumahnya, siapa tuh, Mbak? Eko Patrio, Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbak. Rumahnya kan sangat mewah sekali, Mbak Ulia. Lah, gimana dari anggota DPR, bahkan pejabat pemerintah yang kaya ini merasakan kehidupan rakyat yang susah, Mbak? Tidak akan bisa, Mbak. Akhirnya mereka apa? Tidak punya empati, Mbak. Kalau kata Cak Nun, sifat utama dari seorang pemimpin adalah empati, Mbak. Rasa tidak tega terhadap rakyat. Itulah yang hilang dari pemimpin kita sekarang ini, Mbak Ulia. Kenapa? Karena terlalu menikmati uang harta rakyat ini, Mbak. Mereka mainnya di mana, Mbak Ulia? Kok bisa kemiskinan di Indonesia tidak terekspos? Mereka mainnya di ini, Mbak, mainkan di media, Mbak. Jadi apa istilahnya, Mbak? Yaitu citranya di media itu dibuat bagus terus, Mbak Ulia. Jadi sentimennya di media itu dibuat positif, Mbak. Cara mainnya gampang, Mbak, itu, Mbak. Lalu pakai algoritma, pokoknya begitu ada, misalnya kemarin ada demo, Mbak ya. Nah, nanti dia akan serang berita itu dengan yang positif, Mbak. Misalkan pemberian bansos, atau kemarin ada yang ojol Afan tadi, Mbak, yang meninggal tadi, Mbak ya. Itu kan dikasih rumah, Mbak. Itu semua media mainstream dinaikkan situ semua. Paling teman-teman rakyat ini, teman-teman anak-anak mahasiswa kemarin itu paling bisanya unggahnya di medsos. Tapi kan narasi yang mereka bangun di sini, Mbak, ini semua media mainstream sudah dikendalikan, Mbak, oleh ini, Mbak, grup sini, Mbak, MPR, pemerintah, DPR dan partai politik, Mbak. Kenapa, Mbak? Ya ini kalau rakyat semakin pintar kan bahaya, Mbak. Nanti ini kan nggak jadi ini lagi, Mbak. Makanya kan kemarin kejadian demo dan penjarahan itu melihat kita, Mbak, betapa jomplang sekali kekayaan anggota DPR dengan rakyat, Mbak. Sampai ada Sahroni itu jam tangannya aja harga berapa itu, Mbak? 27 miliar atau berapa itu? Seperti itu, Mbak Ulia. Baik, Bapak Rinto, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Itu tadi diskusi dari kami. Menurut kalian bagaimana? Coba kalian komen. Kalau kalian tertarik dengan topik kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami Partai X pamit. Kami ingin